Ini kita mau membongkar transmisi Panther. Ini transmisi bukan ori bawaan mobil ya, bukan bawaan mobil, tapi baru. Jadi ini bukan merek original. Kalau original kan ada tulisannya Isuzu. Kalau ini nggak ada. Nah, kita kelilingi baut di sini juga nggak ada. Entah ini dalamannya sama dengan Isuzu Panther pada apa enggak, saya juga belum tahu. Ini saya penasaran, mau saya bongkar dalamannya gimana, karena ini ada permasalahan. Kalau mesin bunyi, ini bunyi tak 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 gini. Terus kalau diinjak koplingnya bunyinya itu hilang. Jadi ada suara tak 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 tak, tak gitu. Kalau diinjak koplingnya hilang. Suaranya itu mirip seperti ini. Jadi kalau dia itu berputar, dia bunyi tek-tek gitu. Tapi kalau diinjak koplingnya dia hilang. Kalau kita mau perbandingkan dengan transmisi yang lain, itu yang ori kan ada tulisannya Isuzu ya, seperti ini. Nah, kalau yang aslinya itu ada labelnya Isuzu, simbol Isuzu seperti ini di transmisinya. Sedangkan ini transmisi tadi yang kita perlihatkan tadi itu tidak ada simbol Isuzu seperti ini. Ini sama-sama Panther kapsul juga. Kita bongkar. Kalau nanti isinya itu dalemannya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, kita pasang lagi. Yang penting untuk memastikan bahwa kondisi transmisinya aman. Karena ini kampas koplingnya juga kocak, jadi ada juga kemungkinan yang menyebabkan bunyi tek 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 itu adalah kampas kopling juga. Jadi maka dari itu ini transmisinya ini akan kita periksa dulu. Kalau transmisinya ini ternyata oke, nggak masalah, ya kampas kopling saja yang kita ganti. Yo, angkat. Podo berai, mas apa ya? Podo ae. Iki bekas hari. Apa podo ae? Yang dikhawatirkan kalau transmisi seperti ini dalamannya nggak sama dengan gigi Panther pada umumnya, atau seperti transmisi Korea, rebuild Korea kan dalamannya nggak sama. Nah, ini juga kita belum tahu ini sama apa enggak, penasaran kita. Setelah kita bongkar ternyata ini dalamannya nggak masalah sebenarnya, nggak ada kerusakan. Jadi ini akan kita pasang lagi karena nggak ada kerusakan. Nah, tapi kita menemui hal yang nggak sama. Ini lakernya ini lakernya ini bukan laker transmisinya Panther. Ini laker punya as roda Cherry depan 6204. Nah, kemarin saya juga menemui masalah seperti ini. Panther itu lahirnya brodol, ini yang lakernya bagian ini, karena apa, dia juga menggunakan lakernya ini 6204, jadi punya lakernya Cherry. Padahal lakernya Panther itu ada sendiri nomornya, jadi lebih tebal dari ini. Lihat, ini di sini kelihatan kan ada spasi sedikit, bahwa seharusnya lakernya itu lebih tebal harusnya. Tapi ini berhubung transmisi ini bukan ori buatan Jepang ya, bukan orinya Panther, mungkin merek Korea atau gimana, atau malah merek yang bukan aslinya. Ini lakernya laker sembarangan yang dipasang. Ini beresiko ya, daripada beresiko ini akan kita ganti saja dengan laker merek aslinya. Besok akan saya belikan di Blitar laker asli punyanya Panther. Emang harganya juga jauh. Kalau lakernya roda Cherry itu cuma 40.000, sedangkan lakernya transmisi Panther yang ini harganya mahal, 90.000, jadi 2 kali lipatnya. Jadi otomatis kekuatannya pun juga sangat jauh berbeda. Saya khawatir kalau ini tidak diganti, nanti akan nggak kuat, terus brodol mengenai ini, akhirnya rontok. Ini yang kemarin itu rontok ini sama ini, akhirnya habisnya itu berapa? 4 juta rupiah. Ini sama ongkosnya, sama oli dan pak-paknya, sil-silnya itu habis 4 juta gara-gara laker ini brodol. Jadi saya khawatir kalau laker ini nanti akan brodol. Sebaiknya ini kita ganti dengan laker aslinya. Lihat, tebalnya nggak sama. Nah, seperti itu.
Kalau yang lain-lain ini saya rasa nggak ada masalah. Jadi sinkronisnya juga bagus, gigi-giginya juga bagus, nggak apa-apa. Cuma kemarin punya etak-etak gitu. Permasalahannya kalau nanti ini kampas koplingnya akan kita ganti mobil ini. Kalau masih bunyi etak-etak ya berarti emang transmisinya nggak bisa halus, sudah nggak bisa halus yang karakternya. Jadi karena kampas koplingnya ini agak kocak di bagian gigi surinya, itu agak kocak, jadi bunyi etek-etek. Nah itu akan kita ganti saja supaya tenang dan aman, dan kita akan mengganti laker ini sekalian. Oke, beginilah dalemannya transmisi punyanya Panther yang bukan ori. Terima kasih. Ini lakernya sudah kita ganti, siap kita pasang lagi. Selisihnya segini tebalnya, jadi lebih tebal yang khusus punya transmisi Panther. Yang ini punya laker roda cherry, jadi saya ragu-ragu, maka ini kita ganti saja. Ini kita mau membandingkan suara transmisinya teman-teman ya. Jadi kita bandingkan suaranya ya. Ini dalam kondisi tidak dikopling seperti ini. Terus kita kopling, lepas, kopling, lepas. Itu nggak beda suaranya kalau masih dingin. Kita dengarkan suaranya. Ini tidak dikopling. Terus ini dikopling, lepas, kopling. Transmisi ini ada permasalahan, yaitu pada saat transmisi itu dikopling dan tidak dikopling pada kondisi stasioner itu ada suara yang berbeda. Jadi kalau mesinnya stasioner terus tidak dalam kondisi dikopling itu ada suara tek gitu ya, nggak keras banget sih sebenarnya, tapi kalau diinjak itu mendadak halus sekali. Jadi ada perbedaan yang mencolok antara dikopling dan tidak dikopling. Jadi itu terjadi kalau mesin sudah panas. Kalau mesin masih dingin, masih belum dipakai, itu tidak terjadi dan tidak terdengar suara apa-apa. Tapi kalau mesin sudah panas, nah ada kemungkinan olinya itu sudah encer karena sudah panas, itu ada suara ya. Jadi seakan-akan oli di dalam gigi transmisi tersebut tidak bisa meredam suara kekocakan antara gigi. Jadi seperti itu. Nah ternyata setelah kita pasang laker yang baru tadi, terus kita naikkan transmisinya, terus kita coba jreng, hidup, stasioner, dikopling dan tidak dikopling, tidak terasa bedanya. Terus setelah saya coba jauh sekitar 15 kilo, ternyata tetap bunyi. Jadi suaranya itu kalau dikopling senyap, kalau pedal kopling dilepaskan itu ada suara. Jadi ada suara gigi antar gigi gitu, gitu. Nah berarti intinya permasalahannya ini karena transmisinya bukan orisinil, jadi kualitasnya tidak sama dengan transmisi ori bawaan Panther. Kemungkinannya itu jarak sepalang gigi antara gigi itu agak lebar, tidak serapat punya transmisi orinya Panther. Jadi kalau masalah sudah seperti ini ya apa boleh buat, ini tidak bisa kita selesaikan karena kondisi ini mau diperbaiki ya kita juga bingung, karena kalau dibuka transmisinya itu kondisinya baik-baik saja, jadi nggak ada istilahnya kausan, dipakai jalan juga halus, nggak ada suara denging, nggak ada suara dengung. Tapi kalau dilepas kopling sama diinjak koplingnya itu ada perbedaan suara. Padahal itu matahari sudah baru dan kampas kopling sudah baru. Sebelumnya kampas koplingnya itu ada kekocakan, tetapi setelah kita ganti kampas kopling yang baru ternyata tetap sama saja. Jadi kemungkinan teman-teman ya, kemungkinan emang kendalanya pada karakter transmisinya, jadi kurang halus gitu. Kalau dipakai jalan nggak apa-apa, aman saja, nggak masalah. Cuma pada kondisi stasioner itu ada perbedaan antara dikopling dan tidak dikopling, itu ada perbedaan suara dan suaranya agak mencolok. Tapi ya begitulah, saya tidak bisa menyelesaikannya karena karakternya mungkin sudah seperti itu. Nah ini sekedar info saja teman-teman ya, jadi buat pengalaman apabila transmisi rusak itu, apabila mau ganti lebih baik kita cari ori copotan daripada
baru yang mereknya nggak jelas, karena transmisi seperti ini harganya kalau kita cek di Bukalapak itu sekitar 5.750.000. Nah, padahal kalau kita itu beli orisinil second copotan, nah merek Panther aslinya Isuzu itu harganya second saja itu sekitar 6.500.000 seperti itu. Jadi emang banyak perbedaannya. Jadi kalau kita hitung mungkin transmisi Panther original itu kalau baru, kalau ada ya, itu mungkin harganya bisa tembus sampai 20 juta, mungkin 20 juta. Nah, sedangkan transmisi yang baru ini tidak ori harganya cuma sekitar 5-6 juta, nggak sampai. Jadi terpautnya segitu. Makanya kalau sekedar dipakai nggak apa-apa, tapi kalau kita untuk mencari kehalusannya pada kondisi stasioner gitu, transmisi yang murah itu tidak bisa kita dapatkan. Jadi ya seperti itulah. Saya hanya bisa menceritakan dan bisa menyarankan. Terima kasih.